Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terpujilah nama-Mu selamanya, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Baik, ya sekali lagi saya menyapa semuanya, selamat malam. Kita bersyukur ya bisa kembali belajar firman Tuhan hari ini. Dan mana ini tombol untuk share screen-nya kok nggak keluar ya? Kenapa ini? Sebentar ya. Nggak ada tombol untuk share screen-nya, nggak keluar nih. Oh, ini dia. Ya, bentar. Oke. Ya, hari ini kita masih dalam lesson ke-9 tentunya. Lesson yang cukup panjang, yang akan selesai mungkin sampai mendekati akhir tahun kali ya. Ditambah mungkin ada break beberapa kesempatan nanti di tengah-tengah tahun ini. Seberapa yang bisa kita jangkau perlahan-lahan. Dan hari ini kita sudah memasuki kitab Esther dan kitab Ayub ya. Saya pikir saya bisa menyelesaikan ini dalam satu pertemuan ya. Kitab Esther dan kitab Ayub ini kitab yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, kita mengerti, dan mungkin seringkali kita sudah mendengar kitab ini dibawakan atau dikhotbahkan, sehingga ini membantu pengertian kita mengenai kitab ini hari ini ya, menambah lagi pengertian kita mengenai hal ini. Sebentar ya, oke, ya. Nah, belajar intisari Alkitab seperti ini, saya terus terang secara pribadi itu sangat diberkati juga ya, sekalipun saya sebagai yang membawakannya. Karena dengan kita mengerti intisari Alkitab, misalnya kalau saudara dengar seseorang khotbah gitu ya, atau saudara baca artikel gitu, misalnya pendeta bilang, mari kita membuka kitab Ulangan gitu. Nah, saudara kan udah mulai bisa berpikir tuh, oh Ulangan itu adalah kitab yang ditulis untuk generasi kedua pada saat mereka mau memasuki tanah Kanaan. Makanya mereka perlu diulangi lagi hukum-hukum Tuhan. Kayak begitu tuh ya. Atau pada saat saudara mendengar quote dari seorang hamba Tuhan, kita sama-sama membuka kitab Nehemia. Nehemia itu berbicara mengenai sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, misalnya gitu ya. Saudara mulai berpikir, oh iya nih, saya ingat nih, kitab Nehemia itu adalah kitab yang ditulis pada saat bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Dan Nehemia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah kayak gitu. Jadi dengan kita mengerti intisari Alkitab seperti ini, kita mengerti alur fikir dari pewahyuan yang Tuhan berikan, juga dilihat dari sudut pandang waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita dan juga untuk Israel gitu ya. Jadi ini sangat baik sekali ya. Kalau saudara bisa ingat hal-hal yang seperti itu saja, mungkin saudara nggak mungkin hafal semua yang saya berikan secara detail, itu saja saya sudah ringkas. Tapi paling tidak secara garis besar saudara ngerti ya, kitab itu adanya di periode mana dan isinya apa gitu. Ya, nah hari ini kita akan belajar kitab Esther yang waktu Mother's Day saya sempat bawakan juga dan mengambil contoh Esther sebagai salah satu wanita yang taat ya, yang menjadi teladan bagi para wanita gitu. Nah, Esther itu memiliki nama aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah Hadassah ya, Hadassah. Hadassah ini artinya myrtle. Myrtle itu kayak semacam tanaman. Sedangkan Esther itu nama Persia yang diberikan oleh Raja Persia kepadanya.
kemungkinan besar itu mengacu kepada dewa atau the goddess yang disembah oleh orang Persia yang bernama Ishtar. Dari kata itulah akhirnya keluar nama Esther ya, dari dewa Babilonia ya, goddess Babilonia Ishtar, kemungkinan seperti itu. Nah, Esther ini seorang yatim piatu. Dia punya papa namanya Abihail, lalu dia tumbuh dan besar di Persia. Dia memiliki older cousin ya, cousin yang lebih tua yang bernama Mordekai, yang merawat dia dari kecil dan dianggap seperti anaknya sendiri. Nah, Esther inilah kemudian dipakai namanya untuk jadi nama Kitab Esther. Ya, Kitab Esther ini kitab yang tidak ada dalam bagian Dead Sea Scroll, gulungan kitab yang ditemukan di Laut Mati. Tidak ada di dalam Kitab Esther, tidak ada di listnya ya. Saya beri judul ini kitab mengenai providensi Tuhan, karena dalam kitab ini terlihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa menyelamatkan orang Yahudi melalui ancaman genocide ya. Genosida itu pembunuhan secara massal, penghapusan sebuah suku yaitu Yahudi oleh Haman. Lalu Tuhan oleh providensinya mengangkat Esther menjadi ratu, sehingga Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari penghapusan ini ya. Nah, Kitab Esther ini kalau saudara melihat timeline yang saya sudah pernah sampaikan dari 9 tahap di Perjanjian Lama, itu berarti tetap masih dalam yang ke-9 ya, yaitu masa kembali dari pembuangan. Itu konteks Kitab Esther ya. Nah, Kitab Esther ini bersama-sama dengan Kitab Kidung Agung, Rut, Pengkhotbah, dan Ratapan adalah disebut kitab-kitab Megilloth atau Five Scrolls atau 5 gulungan kitab. 5 kitab ini dibacakan dalam festival-festival atau hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi. Nah, Esther adalah salah satu kitab yang dibacakan pada saat mereka merayakan hari raya Purim. Apa itu hari raya Purim? Nanti kita akan lihat. Karena hari raya Purim ini bukan hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan selain hari raya lain yang dicatat di dalam kitab Imamat. Hari raya Purim ini muncul secara khusus hanya dimulai dari kitab Esther, lalu sejak saat itulah orang Israel merayakan hari raya Purim. Ya, jadi kalau kita lihat kembali susunan kitab yang dibandingkan antara kitab Ibrani, Tanakh dengan kitab Protestan yang kita punya, kitab Esther itu ada dalam bagian Ketuvim atau kitab tulisan-tulisan atau kesusastraan atau syair ya. Itu ada di kitab setelah kitab Pengkhotbah ya, Ecclesiastes setelah kitab Pengkhotbah. Sedangkan di kitab kita, Esther itu menutup kitab sejarah. Ya, jadi tanpa terasa kita sudah mengakhiri hari ini 17 kitab yang sudah kita pelajari, dan Esther menutup 12 kitab sejarah yang sudah kita pelajari dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia yang kita sudah pelajari minggu lalu, dan Esther hari ini. Jadi kategori kitab sejarah selesai malam ini. Lalu kita buka kategori kitab yang berikutnya, yaitu kitab kebijaksanaan atau syair atau puisi, nanti dari kitab Ayub. Ya, nah itu kitab Esther. Nah, saya kembali mengulang sejarah bangsa Israel saat mereka dibuang ke Asyur dan Babilonia. Ya, saudara ingat tahun 722 suku yang bagian utara dibuang ke Asyur, ke Assyria. Sedangkan tahun 605, 597 dan 586 yang selatan dibuang ke Babilonia. Ingat ya. Ini saya akan ulang-ulang terus ya beberapa kesempatan saat kita belajar dalam Perjanjian Lama, karena ini sejarah yang tidak bisa terhapus bagi bangsa Israel.
Nah, setelah mereka dibuang ke Babilonia, Nabi Yeremia bernubuat mereka hanya berada di Babilonia hanya selama 70 tahun. Lalu mereka kembali, Tuhan izinkan kembali ke negeri mereka di Israel, di Yerusalem, tapi suku yang utara tidak kembali dan tidak diketahui rimbanya kemana. Ya, yang pasti dua suku ini kembali ke Yerusalem dan mereka dipimpin dalam 3 tahap kembalinya. Ya, kalau saudara ingat minggu lalu saya sudah nyatakan ada 3 periode kembalinya bangsa Israel. Jadi seluruh total pergi dan pulang, seorang teolog berkata disebut 6 sovereign trips. Jadi ada 6 kedaulatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sehingga mereka bisa pergi, dibuang lalu kembali. Nah, pada saat mereka kembali ke ke Israel, itu mereka dipimpin melalui 3 periode, ya. Yang pertama Zerubabel pada tahun 538, kemudian yang rombongan kedua kembali di bawah Ezra tahun 458, lalu di bawah Nehemia rombongan ketiga tahun 444. Ya, nah ini yang menjadi sejarah mereka sehingga mereka bisa kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke kitab Ester, kita akan lebih dulu melihat kerajaan Persia, ya. Kalau saudara melihat peta yang ada di layar saudara, ini adalah Persian Empire, ya, kerajaan Persia yang tersebar begitu luas pada saat itu, dan dia menguasai banyak bagian dunia, termasuk sampai ke Mesir, ke Libya, dan bahkan sampai ke Afghanistan, saudara. Nah, kerajaan Persia ini menggantikan kerajaan Babilonia yang ditaklukkan oleh Persia pada saat itu. Kalau saudara lihat peta yang ini adalah modern day kita. Kalau sekarang dijadikan negara-negara sekarang, jadi kekuasaan Persia yang merupakan cikal bakal dari negara Iran itu sampai ke Pakistan, sampai ke Oman, ya, Libya, Turki, ini semua menjadi kekuasaan mereka. Jadi sangat besar sekali, dan mereka juga punya pasukan tentara perang yang sangat besar sekali. Ya, nah saudara, saya mau cerita dulu sejarah singkat saja, ya, mengenai apa yang terjadi di dalam kitab Ester sebelum Ester muncul, ya. Saudara ingat ada satu raja yang namanya Raja Darius atau Raja Koresh yang mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, Raja Koresh ini punya misi mau mengembangkan daerah kekuasaannya, lalu mereka melihat daerah Greece atau Yunani yang mereka mau duduki, ya. Tetapi dan mereka kirim pasukan begitu banyak, ratusan ribu, untuk melawan Yunani pada saat itu. Tetapi sayang sekali Raja Darius gagal mengalahkan Yunani, dan mereka bertempur yang disebut dengan Battle of Marathon. Nah, saudara, karena Yunani menang di Battle of Marathon ini, ada seseorang yang memberi kabar kepada raja di Athena, lalu dia lari, saudara, dari Marathon ke Athena yang jaraknya kurang lebih 26 mil atau 42.000 something kilometer. Nah, sejak saat itulah muncul olahraga lari maraton. Karena itu sejarahnya dari situ, saudara. Kalau saudara belajar mengenai Persia. Nah, setelah Darius kalah, ternyata anaknya yang nanti menjadi suami dari Ester, yaitu Raja Artasasta, ya, nama Yunaninya itu Xerxes. Dia juga berusaha untuk melakukan apa yang papanya dulu lakukan. Dia mau menduduki Greece, lalu dia kirim pasukan yang banyak juga, 250.000 pasukan kalau tidak salah. Dan kali ini mereka bertarung di Thermopylae
Thermopylae di situ. Tapi sekali lagi Xerxes juga kalah. Mereka kalah hanya oleh 300 Spartan, orang Yunani yang mengalahkan mereka. Dan ini sudah dibuat filmnya ya, saya juga sudah nonton, saudara mungkin udah nonton juga ya, film 300 itu ya, 300. Itu sebenarnya film itu terinspirasi dari kisah ini, di mana Raja Artasasta dikalahkan oleh 300 mighty men dari Greece ini. Lalu akhirnya muncullah seseorang yang bernama Alexander Agung, dan Alexander Agung akhirnya benar-benar menguasai dunia dan Persia dikalahkan oleh Alexander Agung. Nah, Esther itu muncul di tengah-tengah peristiwa-peristiwa seperti itu dari kerajaan Persia. Ya, nah kalau saudara lihat peta ini yang tadi saya sebut ya, ini seseorang yang lari tuh dari maraton sini ke Aten ya. Nah ini kurang lebih 42 km yang sekarang jadi olahraga lari maraton di Olimpik juga dilakukan itu ya sampai hari ini. Nah itu sejarah singkat dari kerajaan Persia yang mungkin saudara bisa simpan di memori saudara sehingga saudara mengerti saat saudara baca kitab Esther ini benar-benar align dengan sejarah dunia. Sekali lagi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab itu tidak bisa salah ya, karena semuanya juga terbukti dalam sejarah dunia, arkeologi, geografi, semuanya terbukti. Baik, nah sekarang kita konsentrasi kepada siapa yang menulis kitab Esther. Nah, kitab Esther kita bisa simpulkan tidak diketahui penulisnya. Namun ada beberapa orang ahli yang menduga kemungkinan besar Mordekai, kemungkinan besar Ezra atau Nehemia yang menulis kitab Esther. Saudara, siapapun yang menulis kitab ini, kita tahu Roh Kuduslah yang mengilhami orang tersebut. Yang pasti orang ini pasti memiliki pengetahuan yang luas mengenai kerajaan Persia dan punya akses mengenai data-data dan arsip-arsip yang ada di Persia. Persia adalah salah satu negara yang dengan tertib mencatat segala peristiwa yang terjadi di dalam kerajaannya. Termasuk nanti saudara akan lihat di pasal 2 itu Mordekai sempat menolong raja yang mau dilakukan pengkhianatan atau pemberontakan. Nanti kisah itu karena dicatat, lalu pada pasal berikutnya nanti itu diingatkan lagi. Ternyata Mordekai lah orang yang kasih tahu mengenai pengkhianatan itu. Sehingga Mordekai akhirnya dianugerahi kehormatan pada saat itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui siapa penulis dari kitab Esther. Ya, nah kitab Esther itu terjadi di tengah-tengah Esra 6 dan Esra 7 ya. Esra pasal 6 dan pasal 7 yang saya sudah sebutkan minggu lalu. Ya, jadi Esther ini ada pada tahun pencatatan kitab Esther ini berakhir pada tahun 473 sebelum Tuhan Yesus ya, sebelum Raja Ahasveros meninggal karena dibunuh pada tahun 465 sebelum Tuhan Yesus. Oke, siapa penerima? Tetap masih sama seperti kitab Nehemia dan kitab Ezra juga Tawarik. Ini adalah orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan sehingga mereka mengerti sejarah kenapa mereka ada sebagai satu bangsa. Salah satunya karena tangan Tuhan yang menolong melalui Esther. Kapan Esther ditulis? Esther ditulis kurang lebih pada tahun 450 sampai tahun 400 sebelum Tuhan Yesus. Peristiwa yang terjadi di dalam kitab Esther hanya mencakup 10 tahun saja, dari tahun 483 sampai 473. Tapi penulisannya itu tahun 450 sampai tahun kurang lebih sampai tahun 400 sebelum Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara ingat Persia itu memerintah menguasai dunia kurang lebih 200 tahun dari 539 sebelum Tuhan Yesus sampai 331. Ya, sedangkan Ahasveros bertakhta tahun 486 sampai 465. Ya, Raja Ahasveros itu nama
Persianya adalah agak susah nih bacanya ya. Ksharyasha itu bahasa Persianya. Kshayarsa, Ksharyasha. Lalu bahasa Yunaninya itu Xerxes. Xerxes itu Xerxes ya. Xerxes itu bahasa Yunaninya. Orang Indonesia dalam Alkitab bahasa Indonesia menyebutnya dengan sebutan Arthasastra. Nah, itu kurang lebih. Jadi hanya kitab Maliaki ya dan Nehemia yang menulis kejadian-kejadian setelah masa Esther. Ya, tapi sebelum itu ada Esra, Nehemia dan Esra dan Esther mencatat di periode sekitar tahun 450 sampai 400 ini. Oke. Nah, itu tanggal penulisan. Lalu apa tujuan dari kitab Esther? Kitab Esther tujuan pertama ditulis itu untuk menunjukkan providensi Tuhan dalam hal terhadap umat pilihan Tuhan yaitu Israel, saudara. Jadi di dalam kitab Esther ini jelas sekali tangan Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar dari pemusnahan dari Haman. Nanti kalau saudara baca kitab Esther, Aman itu adalah orang Agag. Orang Agag itu keturunan Amalek. Amalek ini musuh bebuyutan Israel. Dia ini adalah salah satu cucu dari Esau. Kalau saudara ingat peristiwa di Keluaran 17 waktu Musa berperang melawan Amalek, ingat yang tangannya lelah, lalu Harun dan Hur mengangkat dan menopang kedua tangannya, itu orang-orang Amalek. Nah, ternyata permusuhan kebencian orang Amalek ini terus berlanjut dalam sejarah. 500 tahun kemudian muncullah seseorang yang bernama Haman, dan mungkin Haman dengar cerita dari papanya, kungkungnya, dan sebagainya gitu ya, bahwa orang Israel itu begini, kita harus musnahkan dia. Makanya Haman, orang Agag ini mau memusnahkan dia. Saudara ingat ya, Saul itu punya kesempatan untuk membunuh seluruh orang Amalek termasuk rajanya di dalam kitab 1 Samuel 15. Tapi Saul nggak taat, rajanya yang bernama Raja Agag akhirnya dibunuh oleh Samuel karena hal itu. Nah, kebencian itu akan ternyata terus berlanjut di zaman Haman. Sedangkan Mordekai itu adalah orang suku Israel, orang Israel dari suku Benyamin. Jadi Tuhan pakai dalam providensinya Mordekai dan Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi ingat ya, providensi itu artinya Tuhan bergerak di dalam sejarah manusia dengan menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dia orchestrated little by little, one by one, sampai akhirnya accomplish sesuai tujuan yang Tuhan mau. Dalam hal ini menyelamatkan bangsa Israel. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua dari penulisan kitab Esther adalah untuk memperkenalkan hari raya Purim. Ya, yang sejak kitab Esther orang Israel merayakan ini. Hari raya Purim itu diambil dari kata pur. Pur itu singular, sedangkan im itu kalau ada bahasa Ibrani im itu artinya plural ya. Jadi ini kayak dadu gitu ya, dilempar untuk menentukan tanggal berapa orang Israel akan digantung oleh Haman. Nah, Haman lah yang menggunakan lots ini atau pur ini atau dadu ini atau pengundi ini untuk menentukan tanggalnya. Tapi kita tahu oleh anugerah Tuhan ternyata malah Haman yang digantung ya. Nah, sejak saat itulah yang dicatat dalam Esther 9:26-32 itu orang Israel merayakan hari raya Purim. Hari raya Purim ini hari raya yang tidak dicatat untuk dirayakan di kitab Imamat ya, karena kita tahu ada 7 hari raya yang lain yang kita tahu, misalnya hari raya Tabernakel, hari raya Pentakosta, hari raya Passover. Hari Purim tidak ada dicatat, ini tambahan. Ada satu lagi tambahan hari raya yang tidak dicatat juga, yaitu hari raya cahaya atau hari raya Hanukkah atau Feast of Dedication. Nah, Yesus waktu itu juga sempat merayakan hari raya ini yang dicatat dalam kitab Injil.
Kalau itu hari rayanya muncul di era intertestamental between Maleaki dan Matius, ada 400 tahun gap. Kurang lebih tahun 200 raja yang jahat Antiochus Epiphanes berusaha menajiskan bait suci, lalu ada kelompok orang-orang Yahudi yang sangat semangat untuk membela bangsanya di bawah pimpinan Yudas Makabus, akhirnya berhasil mengusir mereka dari bait suci. Dan waktu mereka di bait suci, mereka menemukan kendi yang berisi minyak olive oil untuk menyalakan lampu menorah yang diperkirakan hanya bisa bertahan 1 hari, ternyata bisa bertahan sampai 8 hari. Karena mujizat itu menurut mereka. Menorah bisa tetap nyala, karena itulah orang Israel kalau merayakan hari raya Hanukkah itu selama 8 hari. Ya, hari raya cahaya. Jadi ada 2 tambahan hari raya Purim dan hari raya Hanukkah yang dirayakan oleh orang Israel. Nah, ini ayatnya ya, Ester 9 ayat 28. Ya, coba Pak Ade tolong dibacakan ayat ini. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Ya, thank you. Nah, sejak ini mereka merayakan hari raya Purim. Kurang lebih bulan Maret, April mereka merayakan ini dalam kalender kita saat ini. Tujuan yang ketiga dari kitab Ester adalah menunjukkan bahwa bagaimanapun iblis berusaha memunahkan benih Abraham, janji Tuhan kepada Abraham tidak pernah bisa digagalkan. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saya sudah sempat menyinggung ini ya. Orang Israel itu setiap mau dimusnahkan, mereka malah holiday. Ingat ya, waktu Firaun mau memusnahkan mereka dapat satu hari raya namanya hari raya Passover di Keluaran 12. Lalu Haman mau memusnahkan mereka, muncul hari raya Purim. Antiochus Epiphanes mau menghancurkan mereka, malah mereka berholiday merayakan hari raya Hanukkah. Lalu di era modern, Perang Dunia ke-1 ke-2, Hitler berusaha menghancurkan orang Israel dengan membunuh 6 juta orang pada saat itu di gas chamber. Mereka malah merayakan kemerdekaan mereka pada bulan Mei tahun 1948. Jadi Tuhan selalu menolong mereka. Pada saat mereka mau dimusnahkan, mau dihancurkan, tangan Tuhan selalu menolong karena Tuhan sudah terlanjur janji dengan Abraham keturunannya akan jadi berkat dan melahirkan Mesias. Ya, oke, sekarang kita masuk ke dalam isi singkat dari kitab Ester. Saudara, ada orang yang membagi dalam 2 bagian besar. Pasal 1 sampai 4 disebut Great Danger, bahaya besar. 5 sampai 10 Great Deliverance atau pembebasan yang besar. Lalu pasal 1 sampai 4 orang lain berkata ada itu sebagai the threat to the Jews, ancaman bagi orang Yahudi. Pasal 5 sampai 10 kemenangan orang Yahudi. Ya, kalau saudara mau lebih detail apa isi dari kitab Ester, lihat di chart ini. Saudara bisa dan mendapat summary dari pasal-pasal ini ya. Pasal 1, 2 itu saat Ester jadi ratu dan seterusnya. Ya, nanti kita akan lihat. Saudara, di dalam kitab Ester ini tema utamanya adalah tentunya providensi Tuhan ya, sesuai judul yang saya berikan. Kemudian ayat kuncinya pasal 4 ayat 6 sampai pasal 4 ayat 16 nanti kita akan lihat. Lalu ada kata Yahudi, Jew itu ditulis 51 kali. Lalu ada pesta ya, dicatat ada 9 feast atau banquets yang dicatat di dalam kitab Ester. Nah, yang uniknya dalam kitab Ester itu dia tidak menyebut nama Tuhan, saudara. Ya, kenapa itu nanti kita akan lihat ya. Nah, di dalam kitab Ester pasal 8 ayat 9 ini adalah the longest verses in the Bible. Ya, kalau dilihat dari teks aslinya. Ayat terpanjang yang ada di Alkitab. Ya, dan ini adalah salah satu kitab selain Rut yang dinamakan sebagai seorang wanita. Makanya ada pasal 8 ayat 9 pasal terpanjang karena
wanita di sini. Enggak ya, itu cuma joke aja, ada orang yang bilang kayak gitu sebenarnya. Oke. Ya, ini susunan yang lengkap kalau saudara melihat, lalu secara summary singkat, brief summary. Saudara ingat ya, kitab Ester itu dimulai pada saat Raja Ahasweros itu mau mengadakan pesta. Mengadakan pesta, lalu Ratu Wasti diundang untuk dipamerkan kepada tamu-tamu undangan. Tapi Ratu Wasti menolak, lalu Ratu Wasti diturunkan jadi ratu sehingga akhirnya perlu pengganti. Disinilah muncul Ester yang akhirnya menggantikan kedudukan dari Ratu Wasti. Ester tentunya seorang wanita yang cantik, karena kalau tidak raja dunia seperti raja Artasastra nggak mungkin mau sama dia, ya. Itu karena providensi Tuhan. Lalu yang berikutnya di pasal 2 bagian yang kedua mengenai Mordekai dan Haman, ya. Pasal 2 Mordekai yang tadi saya katakan sempat memberikan informasi mengenai pengkhianatan yang akan dilakukan oleh seseorang sehingga sehingga rajanya selamat. Nah, waktu itu juga Haman mulai mulai benci dengan orang Yahudi karena Mordekai menolak untuk sujud menyembah Haman pada waktu itu, ya, maksudnya memberi penghormatan. Tapi karena itulah dia membuat membujuk raja untuk membuat satu peraturan agar memusnahkan orang Yahudi dengan digantung di atas tiang. Tapi pada saat itu rencana itu diketahui oleh Ester, lalu Ester dianjurkan oleh Mordekai agar kamu harus menyelamatkan bangsa kita, kalau enggak kamu pun akan mati. Lalu kita tahu muncul ayat ini, ya, setelah Ester sedikit ragu-ragu karena pada saat itu kalau orang nggak dipanggil tuh hukuman mati. Kalau mau menghadap raja harus dipanggil. Tapi Ester berani berkata, oke, kalau gitu kumpulkan semua orang Yahudi di Susan, berpuasa untuk saya, jangan makan, jangan minum 3 hari, saya akan menghadap raja. Kalau aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini salah satu ayat kunci yang ada di dalam kitab Ester, ya. Lalu setelah itu Mordekai diperhatikan, yang tadi saya bilang di pasal 6, ternyata Mordekai kedapatan pernah menolong raja pada pasal 2 tadi. Ini juga terjadi karena providensi Tuhan. Tiba-tiba raja tidak bisa tidur, lalu biar dia ngantuk, udah dah ambil gulungan kitab, bacain ke saya biar saya jatuh tidur. Pada saat dibacakan ternyata muncul peristiwa di mana Mordekai menolong. Lalu raja tanya, apa yang diberikan kepada Mordekai? Nggak ada, tuanku raja. Lalu waktu itu akhirnya Tuhan mengatur semuanya sehingga Mordekai diangkat. Dan akhirnya justru Haman yang dibunuh, yang dicatat dalam bagian yang ke pasal 8 sampai pasal 10. Ya, nah ini semua adalah ringkasan dari isi kitab Ester, ya. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah kayak baca kitab sejarah, ya. Sangat baik sekali kalau saudara bisa membaca kitab ini gitu. Nah, saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan begini, saudara, ya. Ada 2 pandangan mengenai Ester. Ini saya bergumul, saudara. Karena ada pandangan yang pertama menyatakan Ester itu memang godly woman, dia taat, dia takut akan Tuhan. Tapi pandangan yang kedua adalah dia ini bukan orang yang sungguh-sungguh taat. Nggak penyembah Tuhan Yahweh yang benar. Kenapa? Karena di pasal 2, nanti kalau saudara membaca pasal 2, ayat yang ke-12 kalau saya nggak salah, ya, di situ dinyatakan bahwa Ester waktu itu kan didandanin, lalu dia mesti masuk menghadap raja, dan dipercaya saat dia menghadap raja pada waktu petang, lalu kembali pada waktu pagi, itu raja pasti berhubungan seks dengan dia. Karena itu dia masuk dalam pengawasan para gundik-gundik raja pada saat itu. Jadi ada orang yang berpendapat sepertinya Ester ini bukan orang-orang yang takut akan Tuhan gitu. Sehingga dia terlibat dalam hal seperti ini. Sama juga seperti Mordekai, karena tidak disebut
mereka itu berdoa, mereka itu menyembah Tuhan, melakukan bawa korban. Tidak seperti Daniel misalnya yang dicatat luar biasa. Lalu dia juga tidak kembali pulang. Kenapa dia tetap ada di Persia? Kemungkinan kata pendapat ini karena dia mau menikmati hidup di Persia. Saudara, tapi ada juga pendapat yang bilang, oh enggak, Esther itu tetap takut akan Tuhan, cuma dia punya kegagalan dalam hal itu yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah, saya leave it buat saudara untuk benar-benar research dan decide. Saya berpikir apapun juga pendapat yang diberikan, yang pasti the main hero, pahlawan dalam kisah Esther itu bukannya Esther, bukan Mordekai, tapi Tuhan sendiri. Tuhan bisa pakai, ya, misalnya benar Esther itu tidak benar dan Mordekai, Tuhan pakai ketidakbenaran mereka untuk accomplish Tuhan punya rencana. Tapi kalau memang Esther dan Mordekai benar-benar takut Tuhan, mungkin di situ dia jatuh karena memang pada saat itu hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak takut Tuhan. Ya juga bisa juga gitu ya. Tapi yang pasti pasal 4 ayat 16 itu membuktikan juga bahwa Esther ternyata takut akan Tuhan. Maksudnya sadar juga gitu, menyuruh untuk berpuasa. Karena kalau orang menyuruh berpuasa nggak mungkin disertai doa. Orang Yahudi itu tahu kalau berpuasa tetap harus ada doa. Nah, jadi ini saya sampaikan ke saudara biar saudara aware, sehingga saudara bisa mengambil kesimpulan tersendiri juga untuk hal itu ya. Kalau memang dua pendapat ini bisa diberikan begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada aplikasi foreshadowing ya. Apa yang bisa kita belajar dari kitab Esther? Maksudnya bayangan apa yang terjadi di kitab Esther kalau kita lihat di Perjanjian Baru? Ya, hanya satu saja, sama seperti Haman yang berusaha untuk menghancurkan orang Yahudi. Iblis pun juga menyerang Kristus dan anak-anak Tuhan. Ya, dan kita tahu iblis selalu bergerak berusaha menghancurkan kita. Tetapi kita harus tetap stand firm di dalam Kristus karena kita tahu Kristus sudah mengalahkan iblis. Nanti kalau saudara baca Kolose 2 ayat 14 sampai 15 ya. Di sini Yesus menyatakan sudah menaklukkan semuanya di atas kayu salib, melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ya, jadi ini sedikit foreshadowing yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab Esther mengenai Kristus ya. Lalu practical application yang mungkin saudara bisa bawa pulang, yang bisa saudara pikirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, providensi Tuhan. Yang terjadi dalam kitab Esther juga terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saudara bisa ada saat ini di Australia bahkan dengar Bible study seperti ini. Ini bagian dari providensi Tuhan yang mengatur segala sesuatu sehingga tepat setiap malam seperti ini saudara bisa belajar. Itu salah satu providensi Tuhan. Ada begitu banyak contoh yang mungkin saya bisa berikan kalau waktu mengizinkan, tapi karena keterbatasan waktu saudara mengalami sendiri dan kita semua mengalami akan hal ini. Ya, seperti Esther ditolong, kita pun juga sudah mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memerintah, ya, God rules and overrules in history of man. Dia melampaui pemerintahan yang ada dan yang pernah ada dan yang akan ada di dalam sejarah manusia. Babilonia hancur digantikan Persia, Persia hancur digantikan Greece, Greece hancur digantikan Roma. Sampai saat ini Roma sudah tidak ada berdiri sebagai satu kerajaan yang luas. Ya, saudara, dan negara superpower dimanapun yang ada saat ini tidak pernah bisa bertahan kecuali Tuhan suatu hari kelak. Ya, itu pelajaran yang bisa kita pelajari dari kitab Esther. Dan yang terakhir, saudara, ikuti teladan Esther. Nah, ini kalau saudara ada di pihak yang menyatakan Esther itu wanita yang taat dan takut Tuhan, ikutilah teladan Esther yang memiliki roh yang baik dan mau diajar juga kekuatannya dan ketaatannya. Kalaupun Esther bukan wanita yang ideal, yang baik gitu mungkin ya, menurut pandangan saudara atau menurut pandangan beberapa orang, paling tidak dia punya roh yang mau diajar. Ya, lalu dia paling tidak perhatian terhadap bangsanya sehingga dia taat menuruti nasihat dari cousinnya untuk membebaskan bangsanya dari pemusnahan
oleh Haman, orang Agag yang jahat itu, ya. Nah, jadi itulah intisari dari kitab Ester, saudara. Ya, nah, kenapa nama Tuhan tidak disebut? Ya, ada banyak alasan, ada banyak faktor. Bisa jadi kalau bagi pendukung orang-orang yang menyatakan Mordekai dan Haman itu bukan orang yang takut Tuhan, ya makanya Tuhan nggak involve, karena memang mereka itu bukan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yahweh gitu, ya. Lalu kalau saudara bertanya kenapa Esther itu ada pendapat yang buruk tadi saya katakan gitu, ya banyak hal deh ya. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena keterbatasan waktu ya. Ada beberapa argumen yang diberikan bahwa Esther itu sebenarnya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yahweh gitu ya. Salah satunya John MacArthur itu salah satu pendukung yang menyatakan Esther itu adalah percaya kepada Tuhan, tapi memang dalam beberapa sisi dia punya kekurangan sama seperti orang-orang lain di Israel juga ya, seperti itu. Nah, sampai saat ini itu saja dulu. Kalau ada yang mau komentar atau bertanya, mungkin 1-2 menit sebelum kita lanjutkan ke kitab Ayub. Mungkin saya bisa selesaikan dalam 20 menit kitab Ayub sampai 9:10. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Semua oke ya? Semua still alive? Oke, good. Baik, sekarang kita tutup kitab sejarah dan kita masuk ke satu kategori yang baru di dalam perjanjian lama kita, yaitu kitab poetry atau kitab puisi. Jadi selesai sudah pembahasan kita mengenai sejarah bangsa Israel, mulai dari Kejadian pasal 12 paling tidak sampai kitab Ester. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab puisi yang baru yang disebut dengan kitab Ayub. Saudara, Ayub itu job, itu bukan pekerjaan ya, dalam bahasa Inggris ya. Ayub itu mungkin dari bahasa Ibrani yang artinya persecution atau persecuted one, orang yang benar-benar mengalami orang yang dituntut gitu ya, menderita luar biasa. Atau ada orang yang menyatakan kata nama Ayub atau Job itu dari kata kata Arabik yang artinya repent, artinya the repentant one, ya. Itu nama dari Ayub. Saya beri judul ini kitab mengenai penderitaan manusia. Kenapa? Karena di dalam kitab inilah pertanyaan mengenai kenapa kok orang benar bisa menderita seperti Ayub gitu ya. Jadi dijawab dalam kitab ini. Saudara, Ayub ini atau Job itu mungkin nickname ya, bukan nama aslinya dia kemungkinan besar. Itu dalam bahasa Ibrani disebut the object of enmity, yaitu karena penderitaannya itu dia disebut sebagai objek dari permusuhan oleh Tuhan ya, di dalam bahasa Ibraninya. Ayub, saudara, disebut di dalam kitab lain, surprisingly ya. Di perjanjian baru, Ayub disebut di Yakobus 5 ayat 11 ya. Coba Tante Meme tolong bacakan. Ya, Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, thank you Tante. Ayat ini kan ada dalam konteks orang Kristen itu mesti siap menderita. Nah, kalau menderita, belajarlah tekun seperti Ayub, itu kata Yakobus ya. Ayub juga disebut di dalam Yeskiel 14 ayat 14 dan 20. Ya, coba tolong bacakan Iren, coba bacakan Ren. Ada di situ Ren, ayat 14 saja. Yehezkiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Thank you. Ayat 20 mirip ya, jadi saudara nggak perlu baca, kita nggak perlu baca lagi. Artinya ini kan konteksnya pada waktu itu kan hukuman atas Israel. Nah, melalui Yeskiel, Tuhan bilang, kalaupun Ayub, Nuh, Daniel berdoa, yang diselamatkan hanya mereka aja. Karena mereka itu orang benar. Tapi kalian semua tetap akan dihukum. Ya, jadi Ayub diperhitungkan dalam ayat-ayat ini sebagai orang yang bertekun, orang yang benar. Ya. Nah, saudara, Ayub, tadi saya sudah sempat sebut, adalah salah satu kitab pertama dalam kategori 5 kitab yang adalah kitab puisi, yaitu bersamaan dengan kitab Mazmur, Amsal yang kita akan lihat minggu depan, lalu Pengkhotbah dan Kidung Agung, ya. Itu bagian dari kitab-kitab puisi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Ayub itu dipercaya hidup pada masa Abraham. Ya, kalau saudara perhatikan timeline ini lagi yang 9 tahap, itu berarti kalau itu benar, dan saya percaya itu juga, berarti Ayub ditulis pada masa kedua, patriarkal ya, pada masa bapak-bapak leluhur Israel, sama sejajar dengan masa-masa Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau kita baca ayat 1, pasal 1, itu Ayub tinggal di Tanah Uz. Tanah Uz itu dipercaya sebagai wilayah Edom. Dia terletak di bagian tenggara Laut Mati, di sebelah utara Arabia. Kalau kita lihat Ratapan 4 ayat 21. Jadi latar belakang sejarah Ayub itu berasal dari Arab ya, bukan Ibrani. Nah, ini perhatikan peta ini di dalam screen saudara. Kemungkinan besar Ayub itu berasal dari daerah Uz ini di tanah Moab ya. Jadi ada di Arabia. Itu ya, di Arabia, tanah Uz ini. Ya, jadi itulah di tempat atau lokasi di mana Ayub berada. Baik, itu sekilas singkat mengenai kitab Ayub. Sekarang kita lihat siapa yang menulis kitab Ayub. Sama seperti Esther, penulis kitab Ayub itu tidak diketahui. Ada beberapa suggestion yang menyatakan Ayub kemungkinan ditulis oleh Ayub sendiri. Kalau itu benar, Ayub kemungkinan besar menulis sebagian besar, terutama percakapan-percakapan dia dengan teman-temannya, tapi tentunya tidak menulis pasal 1 ayat 2, ayat 1 dan 2 ya, karena kan dia nggak tahu apa yang terjadi di surga saat iblis menghadap Tuhan dan seterusnya. Jadi itu mungkin orang lain yang menulis. Ada yang menyarankan mungkin Musa yang menulisnya atau Salomo, karena literatur yang dipakai itu mirip dengan tulisan-tulisan Salomo di kitab Pengkhotbah misalnya ya. Ada juga memberi saran mungkin Elihu teman Ayub yang menulis, Yesaya, Hizkia, Yeremia atau Esra. Tapi kita mesti settle dengan menyatakan lebih baik tidak diketahui, unknown ya, siapa penulis kitab Ayub ini. Yang pasti siapapun penulisnya pasti dibawa ilham Roh Kudus ya, inspirasi Roh Kudus, sehingga bisa menulis kitab ini untuk menjadi kanon di dalam kitab kita. Penerimanya siapa? Penerima kitab Ayub ini orang-orang Israel dan seluruh umat manusia yang bertanya, mungkin saudara dan saya termasuk di dalamnya, mengapa masalah penderitaan ini bagi orang benar kok bisa terjadi ya? Nah, untuk itulah Tuhan mengizinkan kitab ini masuk ke dalam bagian dalam kitab kita, sehingga kita mengerti saat kita mengalami penderitaan, kita punya perspektif yang benar terhadap penderitaan itu sendiri dan terhadap Tuhan tentunya. Ya. Nah, kalau tadi apa yang saya nyatakan itu benar bahwa Ayub itu hidup di masa Abraham, berarti kemungkinan besar Ayub ditulis pada tahun 2000 sebelum Tuhan Yesus. Ya, kemungkinan besar itu. Nah, saudara, mengapa Ayub dinyatakan hidup pada zaman Abraham? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, Ayub itu masih hidup selama 140 tahun setelah peristiwa dalam kitab ini. Waktu dia dipulihkan di pasal 42, itu Ayub 140 tahun kemudian. Ini berarti jangka hidupnya panjang, hampir 200 tahun. Jadi ini sama pada bapak-bapak leluhur Israel yang hidupnya kurang lebih segituan ya.
Kalau Abraham itu kan hidup 175 tahun, jadi maka itu dipercaya kemungkinan besar Ayub ada di era Abraham. Lalu kekayaannya Ayub itu dihitung dari jumlah ternak, ya bukan dari jumlah uang, emas, perak, dan itu ternyata align dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kekayaannya selalu diperhitungkan dalam jumlah ternak yang mereka punya. Lalu pelayanan sebagai imam dalam keluarganya itu juga dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat ya, Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Jangan-jangan dia mengutuki Tuhan dan mempersembahkan korban setiap hari untuk anak-anaknya sebagai imam. Jadi sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu sistem keluarga pimpinan ayah menjadi satu kesatuan sosial yang mendasar pada zaman Abraham. Jadi sama seperti yang Ayub lakukan. Kemudian dalam Ayub 1:15 dan Ayub pasal 1 ayat 17 ada catatan serbuan orang Sheba dan orang Kasdim yang menyerbu rumah Ayub, sehingga pada waktu itu terjadilah bencana, anak-anaknya mati dan sebagainya. Ini juga cocok pada masa Abraham karena orang-orang itu hidup pada masa Abraham juga, orang Sheba dan orang Kasdim, ya. Kemudian seringkali dalam 31 kali penulis memakai nama yang dipakai oleh para bapak leluhur Israel, yaitu Shaddai atau Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Itu mirip sekali dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu tidak ada petunjuk sama sekali kepada sejarah Israel atau hukum Musa diberikan pada masa Ayub, itu tidak ada record. Jadi ini kemungkinan besar masa sebelum Musa. Jadi kita bisa yakin sepenuhnya bahwa Ayub ditulis pada masa Abraham, kurang lebih tahun 2000 sebelum Tuhan Yesus, ya. Apa tujuan dari kitab Ayub? Tujuan kitab Ayub adalah untuk menjawab pertanyaan, bila Tuhan adil, mengapa orang benar mengalami penderitaan? Ya, jawabannya tentunya Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap orang, ya, dan Tuhan mengerti bahwa penderitaan itu justru untuk memurnikan iman seseorang. Lalu yang kedua, tujuannya untuk memberikan informasi bahwa iblis tidak bisa mencobai manusia tanpa seizin Tuhan. Jadi Ayub yang dicobai iblis, tetap Tuhan bilang kamu boleh lakukan apa saja, tapi sayangkanlah nyawanya. Artinya semua yang terjadi dalam hidup kita karena pekerjaan iblis tentunya tetap dalam seizin Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Makanya saya sudah bilang dulu juga, Martin Luther bilang the devil is God's devil. Artinya mereka tetap ada dalam koridor Tuhan yang mengaturnya. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa iman yang sungguh-sungguh, saving faith, itu tidak akan goyah seberapapun beratnya penderitaan yang ditanggung, seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, mungkin nggak tahu ya, apakah ada orang yang bisa mengalami seperti itu. Dalam satu hari semua hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya pun berusaha melawan dia dan menyatakan kutukilah Tuhanmu. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhannya. Oke, nah inilah tujuan dari kitab Ayub ya. Lalu susunan sederhana dari kitab Ayub, kalau saudara memperhatikan ini, pasal 1-2 itu pembuka, prolog. Ini menggambarkan, menceritakan musibah Ayub dan penyebabnya. Lalu yang sangat panjang dari pasal 3-31 itu hanya dialog antara Ayub dengan ketiga temannya yang menyarankan hal yang berbeda-beda mengenai penderitaan Ayub, ya. Lalu pasal 32-37 mulai muncul satu orang yang baik, yang lebih muda dari Ayub, namanya Elihu, yang menasihatkan Ayub mengenai penderitaannya. Ya, tapi tetap juga masih belum tepat karena nanti di pasal 38 dan sampai 42 baru Tuhan berbicara dan menegur Ayub dan keluhan-keluhan Ayub, sehingga Tuhan bilang, kemana engkau saat aku menciptakan seluruh alam semesta ini. Artinya Tuhan tahu seluruh yang terjadi dalam kitab Ayub dan semuanya ada dalam perencanaan Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Lalu happy endingnya pasal 42, Ayub dipulihkan. Pasal 42 dia hartanya dikembalikan oleh Tuhan. Dia juga punya anak-anak lagi, ya. Kalau saudara mau lihat lengkap isi kitab Ayub,
lihat bagan ini ya, yang saya tidak perlu jelaskan lagi secara mendetail karena keterbatasan waktu. Nanti saudara bisa akses ini online di mana-mana ada. Ini garis besar isi dari kitab Ayub. Tetapi sebagai summary, izinkan saya untuk membacakan apa yang ada di dalam kitab Ayub ya. Sama-sama baca dengan saya ya. Saudara lihat screen saudara. Dalam pasal 1, Ayub diperkenalkan sebagai seorang yang benar dan takut akan Allah dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Keadaan hidupnya mendadak berubah oleh serangkaian musibah besar yang memusnahkan harta milik, anak-anak, dan kesehatannya. Ayub bingung sama sekali karena tidak menyadari bahwa dirinya terlibat dalam pertentangan di antara Allah dan iblis. Ketiga, teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zopar datang untuk menghibur Ayub, tetapi akhirnya berdebat dengannya mengenai penyebab terjadinya penderitaan Ayub. Mereka bersikeras bahwa karena Allah itu adil, penderitaan Ayub pasti merupakan hukuman atas dosa-dosa tersembunyi, dan satu-satunya jalan keluar baginya adalah bertobat. Ayub menolak jawaban mereka, menegaskan ketidakbersalahannya, dan mengaku ketidakmampuannya untuk memahami. Elihu kemudian mengemukakan sudut pandang yang lain, yaitu penderitaan Ayub menyangkut maksud penebusan Allah untuk lebih memurnikan Ayub. Ya, Elihu itu lebih memberikan pendapat yang sedikit lebih benar ya. Lalu di bagian yang kedua, ya saya bacakan lagi ya. Pada akhirnya semua terdiam termasuk Ayub ketika Allah sendiri berbicara kepada Ayub mengenai hikmat dan kuasanya selaku pencipta. Ayub mengakui ketidaktahuan dan ketidakberartian dirinya dengan penuh penyesalan dan rendah hati. Ketika Ayub bertobat dan dari berbantah dengan Yang Maha Kuasa dan berdoa bagi teman-temannya yang telah sangat melukai hatinya, ia dibebaskan dari pencobaan berat itu dan dipulihkan 2 kali lipat. Ayub juga dibenarkan ketika Allah berkata bahwa Ayub telah berkata benar tentang aku. Kehidupan Ayub kemudian hari lebih diberkati daripada sebelum penderitaan itu. Sekalipun Allah tidak pernah memberikan pemahaman filosofis kepada Ayub mengenai penyebab penderitaannya, tetapi kita tahu Tuhan mengerti semua yang terjadi dan semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, nah itulah kisah Ayub yang 42 pasal dikompres hanya dalam beberapa menit saja saudara ya. Lalu ayat kunci dalam kitab Ayub ya, tolong dibacakan Novi kalau bisa, Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, pujilah nama Tuhan. Thank you. Ya saudara, ingat ya, kalau saudara lost something in life, just remember this verse. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Termasuk kalau saudara kehilangan orang yang dikasihi oleh saudara, meninggal atau kecelakaan, percaya di dalamnya ada rencana Tuhan, sama seperti Ayub ya. Lalu ayat kunci yang berikutnya, Ayub 19 ayat 25 ya. Tolong Pak Ivan dibacakan. Di-unmute dulu, Pak Ivan. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Thank you. Nah, Ayub ini menyatakan ayat ini karena dia sebenarnya udah nggak tahan juga gitu ya, mau mati gitu. Tapi dia yakin suatu hari kelak dia akan bangkit kembali. Tapi Tuhan ternyata tidak memberikan dia kematian, dia malah memulihkan. Oke, kalau apa bayangan dari Ayub yang ada di kitab Ayub di Perjanjian Baru, saudara, penebus yang diakui Ayub, perantara yang didambakannya, dan jawaban kepada semua pertanyaan dan keperluan yang mendalam, semuanya menemui penggenapannya di dalam Yesus. Yesus sepenuhnya manunggal dengan penderitaan manusia sebagai penebus, perantara, hikmat, penyembuh, terang, dan hidup yang ditetapkan Allah. Roh nubuat mengenai kedatangan Kristus terungkap paling jelas dalam kehidupan dan kitab Ayub ya. Jadi itu yang ada di dalam kitab Ayub mengenai Kristus. Lalu yang terakhir,
pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam kisah hidup Ayub, dalam kitab Ayub? Saya berikan 3 hal saja. Yang pertama, saudara harus ingat ada konflik kosmik yang tidak diketahui dalam hidup ini, battle antara iblis dengan Tuhan yang iblis berusaha menjatuhkan kita, tapi Tuhan selalu mengangkat kita. Dan kita tidak mengerti ini, ya, karena itulah saudara terus harus hidup dalam kewaspadaan sehingga saudara tahu akan hal ini. Seperti Ayub yang tidak mengerti pada waktu itu penderitaannya, kita kan tahu karena kita udah baca kisahnya. Tapi Ayub kalau waktu mengalami, dia mana tahu ada iblis yang datang pada saat itu kepada Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub seperti itu, ya. Jadi seperti itulah gambarannya, ya. Saudara mesti waspada saja akan jerat iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berusaha mencari mangsa yang diterkamnya. Kalau iblis datang dalam bentuk kuntilanak, gondoruo, suster ngesot, gitu ya. Film-film yang ada di Indonesia, film horor yang gak ada mutunya itu, saudara, itu mah gampang ya menolaknya. Tapi kalau iblis datang dalam bentuk wanita cantik, pria yang ganteng, kekayaan, promosi, harta benda, itu susah tuh, ya. Karena itu kita mesti hati-hati mengenai hal itu agar jangan jatuh dalam jerat iblis. Yang kedua, belajar percaya kepada Tuhan untuk segala keadaan, sekalipun kita tidak mengerti, ya. Sama seperti Ayub yang pada akhirnya sadar walaupun kita tidak tahu dan tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya saja bahwa Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, as for God, His law or His way is perfect. Hukum-hukumnya itu sempurna. Jadi Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Ya, itu yang penting kita bisa pelajari dari kitab Ayub. Jadi dalam pergumulan, jangan dalam persoalan, jangan berkata, aduh Tuhan, kenapa mesti saya sih? Kenapa terjadi pada saya? Nggak usah tanya kenapa. Kita percaya Tuhan tahu yang terbaik, udah itu aja. Percaya untuk trust God in everything. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kitab Ayub mengajar kita bahwa iman yang murni, iman yang orisinal, iman yang sejati tidak akan pernah bisa goyah sekalipun dalam penderitaan, bahkan kematian. Ya. Sekaligus juga dalam kitab Ayub kita belajar iman yang sejati itu memberikan bukti kepada iblis bahwa ada manusia yang sekalipun dicobai dengan sedemikian berat oleh iblis, tapi dia tetap tidak menyangkal Tuhannya. Karena kan iblis berargumennya kan terang aja, kan engkau yang memberkati dia, melindungi dia, makanya dia bisa saleh seperti itu. Makanya Tuhan bilang, oke, semua yang ada dalam dirinya menjadi kuasamu, tapi sayangilah nyawanya. Iblis mulai menghancurkan hidup Ayub, tapi ternyata Ayub tidak menyangkal Tuhan. Istrinya bilang, kenapa sih masih percaya Tuhan? Udahlah, kutuki Tuhanmu dan matilah kau. Tetapi Ayub berkata, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja tapi tidak mau yang buruk? Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi, itu pelajaran penting yang kita belajar dari kitab Ayub. Wow, dengan demikian selesai sudah 2 kitab hanya dalam kurun waktu 62 menit. Ya, sengebut-ngebutnya. Saya berharap pelajaran ini membawa pengertian kepada saudara, juga mengambil aplikasi dari situ, ya. Oke, ada yang mau tanya atau komentar sampai di sini? Pak Dede, saya mau tanya nih, Pak Dede. Ya. Tadi Pak Dede katakan untuk kitab Ayub penulisnya kan unknown. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau memang tidak diketahui penulisnya, kenapa kok dia pakai nama Ayub, kok bukan pakai tokoh namanya misalkan Bob? Kenapa kok nama Ayub yang dipakai? Iya. Ya, itu sesuatu yang memang secara clear kita tidak tahu kenapa dipakai nama Ayub, karena dia tokoh sentral di dalam kitab itu. Lalu namanya itu mengandung arti the persecuted one gitu, yang menderita, yang dituntut gitu.
Ya, seolah-olah dia bersalah sehingga mengalami tuntutan sampai menderita. Jadi namanya itu menggambarkan isi kitabnya. Sama seperti Esther. Kenapa dipakai Esther? Ya karena main figure di situ adalah Esther gitu. Makanya dipakai nama itu kitabnya, ya. Gitu. Ya kalau Esther itu kan memang kelihatan Pak, memang dia ada cerita sejarahnya. Tapi kalau Ayub kan boleh dibilang kan nggak ada cerita apa sejarahnya dia. Dia kan tadi kan seperti Muncul begitu aja ya. kan cuma bagian dari apa puitri apa Kitab puisi. ya. Ya. Tapi artinya kan nama Ayub itu sebenarnya bisa diganti dengan nama yang lain gitu maksud saya Pak Didi. Nggak harus Ayub. Iya, iya. Kenapa Nah, gitu? iya, saya nggak mengerti kenapa seperti itu, tapi yang pasti jawaban yang tadi saya berikan itu mungkin bisa mendekati seperti itu. Kenapa Ayub masuk ke dalam kategori kitab puisi? Karena mulai dari pasal 3 sampai pasal 38 itu menggambarkan gaya bahasanya, gaya bahasa puitis. Sama seperti kitab pengkhotbah. Gitu. Ya, jadi makanya akhirnya Ayub masuk dalam kategori kitab puisi gitu. Dari segi literatur berbentuk syair gitu. Ya. Nah, kenapa pakai nama Ayub? Ya seperti yang tadi saya bilang gitu. Saya nggak ya ini juga pastilah providensi Tuhan sehingga nama ini diizinkan Tuhan menjadi nama kitab ini gitu. Ya, seperti itu. Oke. Makasih. Ya. Menyambung pertanyaan Ko Ivan tadi tadi kamu bilang apa, suaranya tadi hilang waktu kamu jelasin soal nama Ayub itu. Nama Ayub itu artinya the persecuted one. Oh, artinya tapi orangnya sendiri ada kan? Ada. Iya. Iya, orangnya sendiri ada. Ini benar-benar orang benar ada. Jadi kalau ada ya jadi ini bukan tokoh fiktif Pak Ivan ya. Jadi ini tokoh yang ada, dari namanya itu akhirnya dipakailah jadi nama kitab gitu, sama seperti Esther. Makanya main karakternya itu ya si Ayub ini gitu. Berarti tokoh ini ada di zamannya Pak ya? Oh, ada di zamannya, hidup pada masa Abraham. Ya. Saya kira dia cuma nama kiasan. Oh enggak, ya ada benar. Ada orangnya. Ada orangnya ya. Iya. Oke. Nah, tapi pertanyaan tadi kan kamu bilang memang penulisnya nggak diketahui ya, dan ada yang bilang penulisnya Ayub sendiri. Nah, kalau Ayub sendiri kayaknya nggak mungkin, karena kan kalau tadi kan kamu juga bilang Ayub itu kan waktu mengalami penderitaan itu dia nggak tahu, ya kan? Nah, nggak mungkin dong dia nulis sendiri, orang dia nggak tahu. Betul. Gitu kan. Makanya anggapan itu tersanggah oleh itu, makanya tadi kan saya bilang itu kan. Jadi anggapan yang menyatakan Ayub enggak tepat, makanya lebih baik dinyatakan sebagai unknown. Jadi kalau para teolog itu sudah menggali, akhirnya enggak tepat juga. Aduh, kesini ada kelemahan ya buat kalau ini yang menulis. Oh, ini ada kelemahan, udahlah. Akhirnya diputuskan biasanya unknown gitu. Ya. Sama seperti kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu orang bilang yang nulis Paulus, yang nulis Demas, yang nulis Timotius dan lain-lain, Lukas. Tapi beda literaturnya sama yang lain-lain. Akhirnya mereka simpulkan ya udahlah lebih baik unknown gitu aja daripada mereka salah gitu. Ya, oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Saya berharap saudara tetap terus semangat ya belajar ini ya. Saya terus terang walaupun lelah ya mempersiapkan gitu ya, takes time, tapi saya senang. Jadi saya ingat gitu. Jadi saya makin, kalau saya khotbah itu makin relate gitu, makin saya lebih gampang comot-comot ayat gitu ya. Ada di mana itu lebih cepet gitu, tep karena udah masuk semua tuh ke dalam pikiran kita ya. Baik, itulah makanya kita belajar yang namanya bibliologi. Artinya kita mendalami Alkitab itu sendiri sebagai orang percaya. Baik, mari kita foto dulu ya sebelum kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku.